Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Alia Nazifa dari kelas 11 I2 ingin menyampaikan kembali atau mempresentasikan kembali atau menjelaskan kembali secara ringkas mengenai materi apa saja sih yang sudah kita pelajari selama kemarin sebelum PAS. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Let's go. Nah, akidah akhlak ini kan dibagi dua, ada ilmu kalam dan akhlak tasawuf. Yang pertama saya akan menjelaskan atau mengulang kembali materi akhlak tasawuf. Di bab pertama, akhlak tasawuf, kita membahas tentang ruang lingkup akhlak tasawuf. Pertama, ada fitrah. Apa sih fitrah itu? Fitrah itu tuh menciptakan atau bawaan atau naluri. Nah, fitrah ini muncul semenjak manusia dilahirkan. Kemudian ada nafsu. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu diidentikan dengan suatu hal yang buruk. Nah, nafsu ini dibagi tiga. Ada amarah, ada lawamah, dan mutmainnah. Lalu ada akal. Apa sih akal itu? Akal itu adalah sesuatu yang halus atau latifal. Nah, akal ini adalah kemampuan untuk memperoleh, menyimpan, dan mengeluarkan pengetahuan yang ada dalam diri kita. Lalu selanjutnya ada kolbu. Pengertian kolbu itu membalik. Maksud membalik ini karena sifat kolbu sendiri itu adalah hati yang selalu berubah-ubah. Lalu ketika kita sudah mempelajari, sudah memahami tentang bab 1 ini, maka kita akan menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang lemah. Kemudian kita akan dapat menahan nafsu kita. Kemudian kita juga akan menggunakan akal kita dengan sebaik mungkin. Dan terakhir, ketika kita sudah memahami materi ini, maka kita akan dapat mengasah ketajaman hati kita. Selanjutnya adalah bab 2. Apa saja sih yang sudah kita pelajari di bab 2 ini? Yang kita sudah pelajari yaitu adalah syariat, hakikat, dan tarekat. Pengertian ketiganya yaitu pertama adalah syariat adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Lalu tarekat. Tarekat adalah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hukum-hukumnya. Lalu yang terakhir ada hakikat, adalah makna terdalam dari perjalanan spiritual syariat dan tarekat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga hal ini saling berhubungan. Yang pertama, mereka diibaratkan sebagai kapal, lautan, dan mutiara. Lalu hal ketiga tadi ini dilaksanakan secara bersama dan bertahap. Kemudian satu tingkatan harus dilakukan secara sempurna terlebih dahulu. Kemudian orang-orang yang mengamalkan ketiganya, mereka akan menjadi orang-orang yang sabar, lalu menjadi orang yang taat agama, kemudian memiliki hati yang tenang, orang yang jujur, dan tawadu. Kemudian di bab 3 kita membahas tentang maqamat dan ahwal. Pengertian dari maqamat yaitu kedudukan ruhaniyah seorang hamba melalui ibadah. Nah, maqamat sendiri ini terbagi menjadi macam-macam, yaitu ada taubat, zuhud, wara, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Lalu ahwal adalah sesuatu yang hadir dalam hati atau sesuatu yang menyelimuti hati yang diperoleh oleh hati yang bersih. Nah, macam-macam ahwal yaitu ada khauf, raja, muhasabah, dan mukarobah, sauk, dan muhabbah. Nah, hubungan antara keduanya, al-ahwal bentuk jamak dari hul adalah keadaan mental yang dirasakan oleh para pengamal tasawuf sebagai anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hubungan yang kedua yaitu merupakan tahapan rohani
ruhaniyah gitu yang ditempuh oleh para pengamal tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas ulang materi ilmu kalam. Di bab pertama, ilmu kalam, kita membahas tentang ruang lingkupnya. Nah, ilmu kalam sendiri memiliki pengertian menurut bahasa, yaitu ilmu adalah pengetahuan, kalam adalah perkataan. Lalu, ilmu kalam ini memiliki nama-nama lain ilmu kalam. Yang pertama ada teologi Islam, ada fikih al-akbar, ilmu tauhid, dan ilmu usuluddin. Lalu, peranan dalam ilmu kalam itu ada dua, yaitu nakli dan akli. Nakli adalah sumber utama atau sumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, akli yaitu penggunaan akal manusia. Lalu, fungsi dari ilmu kalam adalah menolak akidah yang sesat, mengkuat keimanan, penopang nilai ajaran Islam, dan solusi problematika. Lalu, ilmu kalam dengan ilmu lainnya juga saling berhubungan, seperti dengan fikih dan usul fikih, dengan ilmu tasawuf, dan dengan ilmu filsafat. Nah, pokok permasalahan dalam ilmu kalam yaitu ada ilahiyah, nubuwah, dan ruhiyah. Ilahiyah itu berkaitan dengan ketuhanan. Nah, sedangkan nubuwah yaitu hubungan antara Allah dengan makhluknya. Dan ruhiyah yaitu berkaitan dengan alam metafisik. Selanjutnya di bab 2 membahas tentang faktor penyebab lahirnya ilmu kalam. Faktor penyebab lahirnya ilmu kalam ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, yaitu faktor dari dalam atau faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan dan pemahaman Al-Quran, seperti menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman atau orang-orang yang berakal atau untuk merenungi ayat-ayatnya. Kemudian, faktor internal lainnya yaitu perbedaan pemahaman terhadap dari Al-Quran dan Al-Hadis, berdasarkan hadis sahih dan berdasarkan tidak hadis sahih atau mengandalkan rasional belaka. Kemudian, faktor dari internal yang selanjutnya adalah persoalan politik, yakni terjadinya saling mengkafirkan antar golongan. Lalu selanjutnya, faktor terakhir dari faktor internal adalah peristiwa majelis tahkim atau munculnya aliran-aliran yang memiliki doktrin berbeda-beda. Kemudian ada faktor dari luar atau faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal pertama yaitu pengaruh pemikiran agama lain. Yang kedua, penggunaan filsafat dalam membela akidah Islam. Lalu yang terakhir yaitu keinginan mutakalimin mengimbangi pemikiran filsafat. Kemudian di bab selanjutnya kita membahas tentang aliran Syiah dan Khawarij. Pertama kita akan bahas dulu aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini muncul pada pertengahan abad ke-7. Nah, aliran Khawarij ini memiliki pengertian secara bahasa, yakni mereka yang keluar. Sedangkan secara istilah, aliran Khawarij adalah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui Khalifah Ali lalu menolaknya karena Ali menyetujui tawaran tahkim. Kemudian tokoh-tokoh dalam aliran ini ada Abdullah bin Wahab, Urwah bin Udair, Mustan bin Sa'ad, dan lain-lain. Kemudian doktrin dalam aliran Khawarij ini yang pertama ada ajaran, akidah, dan politik. Kemudian kita bahas tentang aliran Syiah. Aliran Syiah memiliki pengertian secara bahasa yaitu pengikut Ali, sedangkan secara istilah aliran Syiah adalah aliran yang menyatakan bahwa Ali sangat utama di antara para sahabat yang lainnya. Tokoh-tokoh dalam aliran Syiah ini ada Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin Aswad, dan Ammar bin Yasir. Kemudian sekte dalam Syiah ini yaitu ada 12 imam, Islamiyah, dan Zaidiyah.